Gimana Pak Ustadz? Sampai melarang sama sekali untuk bertemu dengan ibunya. Sebenarnya kalau ketika anak ini masih usia masih usia anak, maka tidak dibolehkan larangan semacam itu. Justru biasanya dalam hal ini misalkan ketika ada konflik semacam ini, kemudian ibu ini lapor misalkan pada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia misalkan, maka nanti KPAI akan memfasilitasi, memberikan kesempatan ibu ini untuk bertemu pada anaknya. Kenapa? Ini adalah bagian dari hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Jadi ketika sudah berpisah, bercerai sekalipun, ini KPAI itu salah satunya, fungsinya itu untuk memfasilitasi semacam ini. Supaya psikis anak ini tetap tumbuh, berkembang dengan baik, sehingga kelak ini akan menjadi generasi-generasi hebat, karena tidak ada masalah ketika kecil. Yang kedua, para pemirsa sekalian, mohon maaf kalau misalkan ada dari yang semacam ini, kasus semacam ini, tidak sepatutnya seorang ayah boleh menjadi mantan suami, mantan istri, tapi tidak ada mantan ibu, mantan ayah, tidak ada. Tetaplah dia adalah ibunya, tetaplah dia adalah ayahnya. Karena itu apa? Tidak sepatutnya keburukan-keburukan yang terjadi pada ibunya, atau sebaliknya misalkan seperti ini, keburukan pada ayahnya diceritakan pada anaknya. Cukuplah anak ini menanggung korban dari imbas perceraian ibunya, tapi jangan sampai keburukan-keburukan ini ditransfer kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kayak kasus ibu ini yang terjadi adalah anaknya tidak lagi menerima, tidak sekedar dikasih kesempatan bapaknya, tetapi tidak menerima kehadiran ibunya, dan kemudian muncul itu karena kisah yang dibangun tadi itu. Ini akan sangat berbahaya, sebab anak ini menerima di dalam alam memori bawah sadarnya, nanti ketika dia dewasa mengalami yang sama, akan transfer lah garis ini keturunan kepada anaknya lagi. Inilah sehingga akan terjadi broken home secara sistemik, karena akan turun kepada anak-anak. Ya, akan ada pengulangan-pengulangan. Betul, ini yang sangat berbahaya sekali. Lalu ibu kemudian setelah resmi bercerai, menikah lagi. Iya. Jarak berapa tahun untuk menikah lagi setelah bercerai? Saya 5 tahun, mau 6 tahun. Saya bekerja dulu untuk anak. Karena yang ikut saya sekarang yang ngatain saya nggak diurus gitu. Sekarang saya ada di rumah karena stroke, Pak Ustadz. Saya yang ngurus. Dia nggak bisa apa-apa. Karena mantan suami nggak ngurus? Saya selalu kasih support dia gitu. Saya nggak mau kehilangan. Terus kemudian dengan suami baru ini gimana kehidupan pernikahan ibu? Iya, saya ketemu laki-laki itu gitu ya, karena dia masih bujang gitu ya. Terus saya udah ya ada umur gitu ya, anak 6. Saya tuh nggak terima tadinya sama dia gitu. Saya nggak mau gitu ya. Karena dia masih muda gitu. Jadi untuk mendidik anak-anak saya nanti untuk masa depannya takut nggak ini gitu ya. Karena dia bujang kan, belum tahu gitu. Jadi saya tolak. Akhirnya dia pas di motor nganter saya kerja, jemput pulang gitu ya, kenalan gitu. Terus dia ngomong, saya mau nikah sama kamu gitu. Terus bilangin nggak bisa, dibilangin saya tuh punya anak enggak. Dia mau tetap gitu. Akhirnya dia tuh balangin motor di jalan gitu. Oke, kalau lu nggak terima, kita mati sama-sama. Terus kata saya nggak bisa karena saya ada anak. Kalau kamu kan sendiri, saya ada anak. Terus akhirnya ibu mau, setelah dia mengancam untuk mencelakakan diri, akhirnya memutuskan mau menikah dengan dia. Iya, dia. sama dia. Alasannya cuma karena itu? Iya. Makasih ya Mas, sudah nganterin aku. Tapi lain kali nggak usah nganter-nganter lagi Mas. Gak apa-apa, itu udah kewajiban. Yaudah, aku masuk dulu ya. Dek, tunggu Dek. Kenapa Mas? Aku mau nikah sama kamu. Nikah? Enggak Mas. Enggak, kenapa? Aku tuh sayang sama kamu. Aku mau hidup sama kamu. Dan aku mau nikah sama kamu. Enggak Mas. Aku tuh janda, sedangkan kamu masih single. Apa kata orang nanti Mas? Enggak apa-apa. Enggak, Yang Mas. penting aku bisa nikah sama kamu. Kalau enggak mau, lebih baik aku mati. Mas, apaan sih kamu? Lebih baik aku mati. Enggak Mas. Ayo ikut. Kamu apa-apaan sih? Ikut. Jangan Mas. Ayo ikut. Mas, jangan Mas. Apaan sih kamu? Bang, tolong. Jangan ikut campur kalian. Jangan ikut campur. Diam. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, berarti yang lain nggak bisa milikin kamu. Lebih baik. Enggak Mas, apaan sih? Mas, iya aku janji. Aku mau nikah sama kamu. Tapi kamu nggak usah lagi ngelakuin aku ini. Kamu janji kan? Iya, Bener ya sayang?
Iya, aku janji. Mau nikah sama aku. Iya, aku mau nikah sama kamu. Makasih ya, sayang. Iya, ya udah. Kamu pulang, aku masuk. Ya udah. Saya pergi dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Pak Ustadz, ini apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz jika ada pasangan memaksa menikah, tapi dengan cara hal seperti itu nih Pak Ustadz, kita harus menjawab seperti apa sebaiknya? Iya. Kalau lihat kasus tadi kan mungkin Mbak Devi tadi kan namanya dia sudah jatuh cinta ya. Orang jatuh cinta itu kan ibarat apa saja udah gelap dunia ini kan untuk bertaruhkan sampai tadi itu karena sudah jatuh cintanya itu. Dan memang bagaimana cara menghadapi seperti ini ya? Caranya adalah memang harus memberikan penjelasan. Tidak kepada laki-laki tadi yang masih bujang tadi, tapi juga pada pihak keluarganya supaya tahu gitu. Supaya memahami. Kan bisa saja tadi si bujang tadi tidak tahu bagaimana seorang yang ibu yang kemudian dengan punya anak banyak tadi itu kemudian dia jatuh hati tadi kan khawatirnya dia sesaat nanti setelah tahu realitanya kemudian nanti akan menghadapi persoalan baru kan kita tidak tahu dari cerita itu kan gitu. Seharusnya memang kasus semacamnya bisa dijelaskan. Tapi memang ada orang yang memang dengan ketulusan dia ingin membantu ibu. Kan ada juga orang yang memang hatinya tulus, jiwanya baik, kemudian saya kenapa menikah ini? Pokoknya saya ingin membantu. Pokoknya saya ingin merasa ada macam-macam lah. Akhirnya karena didasari cinta tadi dan yang penting kan kemudian akhirnya menikah tadi kan. Ya. Nah yang jadi masalah selanjutnya adalah Pak Ustadz, ibu ini cerita juga sebelumnya saya dapat informasi bahwa ternyata suami ibu yang kedua akhirnya selingkuh ya Bu? Iya, selingkuh. Jadi karena bukan semata-mata ingin membantu, tapi memang saya nggak tahu di balik itu Iya, betul. kondisinya seperti apa. Tapi kemudian dia selingkuh dengan siapa boleh tahu? Dengan yang kerja malam juga. Tapi sedangkan Teman kantornya dia? Bukan. Jadi dia suka nongkrong di tempat kayak di apa ya cewek-cewek yang nggak benar lah gitu ya. Mungkin dia ketemu sama perempuan itu. Akhirnya perempuan itu juga ada suami. Dia punya anak kecil baru lahiran juga gitu. Jadi dia tuh pas suaminya nggak ada, anaknya disuruh pergi ke orang tuanya sama suami saya. Suruh pergi suaminya ke orang tua, dia pindah langsung kontrakan sama suami saya gitu. Terus dia berduaan di situ, jadi bersatu. Jadi dari mana ibu tahu dia selingkuh? Ibu melabraknya atau bagaimana? Pertama ada dari kantong celana nama, tapi harusnya namanya si A diganti. Misalnya Kopri gitu, tapi bukan gitu. Nah itu terus langsung saya namanya Nur itu seorang istri ya Pak Ustadz ya. Demi anak-anak, walaupun dia udah pernah nyakitin selingkuh, saya nggak pernah lihat itu. Saya ngelihat anak saya, gitu. Pas udah gitu ketahuan. Iya, Mas. Hah? Iya, ini aku di pintu, sabar. Iya, sabar, Mas. Ini aku lagi ngunci pintu. Jadi ini rumah wanita. Hah? Mbak siapa ya? Berlagak nggak tahu deh lo. Terus itu telepon nama siapa? Halo? Halo Mas? Halo? Mas? Halo? Mbak apaan sih? Lu tuh ya, itu teleponan sama suami gue kan? Ngaku lu. Dasar wanita. Ngaku lu. Mbak kok kasar sih? Mbak ini rumah saya ya Mbak. Saya bisa ngusir Mbak kapan aja. Ini sampai keterlaluan. Wanita. Sekali lagi gue ingetin lu ya. Kalau lu ketemu sama suami gue, suruh dia pulang. Mbak, ingat lu ya. Dasar wanita. Ya udah, saya kan minta cerai itu tadinya, dia nggak mau. Nah, terus udah gitu dia pergi begitu aja. Akhirnya saya ini apa sih nyari anak saya mau pesantren gitu. Masuk pesantren, saya biayain semua saya pesantren gitu, cari yang murah ya. Akhirnya sama dia disuruh keluar, bapak mau biayain kamu katanya. Kalau kamu keluar dari pesantren gitu. Saya tuh udah seneng anak saya tuh milih pesantren untuk masa depannya gitu. Sampai sekarang dia akhirnya nggak mau masuk lagi sekolah, malu, milih pada kerja. Kasihan mama. Nah ibu dengan suami kedua ini sudah punya anak? Punya 2. Itu yang mau masuk pesantren salah Iya. satunya. Dan sekarang bagaimana, masih satu atap ibu sama suami atau sudah pisah? Enggak, ditinggal begitu aja, nggak ada kabar misalnya. Sudah ditinggal Saya berapa lama? diceraiin apa-apa, udah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun nggak ada Nggak kabar dikasih- sama sekali. Nggak dikasih Dia di nafkah, mana? nggak apa. Nah
Nah ini Pak Ustadz gimana nih statusnya nih Pak Ustadz? Ya, kalau status ini kalau di pernikahannya di KUA ada buku di situ ada namanya Segot Talak itu kita dibacakan di sana menjelaskan apabila suami 2 tahun pergi meninggalkan tanpa ada berita apapun, tanpa memberikan nafkah, kemudian istri keberatan, kemudian mengajukan pengadilan, maka jatuhlah talaknya. Atau di yang lebih awal lagi apabila 6 bulan seperti apa itu suami meninggalkan tanpa ada berita, tanpa apa, kemudian istri keberatan. Jadi ada tahapan, ada 6 bulan, ada yang model 2 tahun berita menghilang tanpa berita, kemudian suami selesai gitu kan. Nah, ini kan saya kira begini, ada pelajaran berharga dari kita semuanya bahwa harus diingat bahwa pernikahan itu adalah beribadah, sunnah mulia mengikuti sunnah Nabi. Maka masing-masing harus memahami apa tujuannya supaya tidak terjadi kayak tadi kan semacam ini. Dan kemudian yang kedua tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga ketika sudah terjadi semacam ini, maka pihak istri ke pengadilan misalkan karena nggak ada berita sampai bertahun-tahun, maka kemudian otomatis nanti hakim akan memutuskan karena masih nggak kan tidak dicapai itu tujuan berkeluarga, maka sudah selesai. Tapi ala kulli hal dari semuanya itu Ibu, saya kira masih harus introspeksi mengapa ini terjadi. Yang pertama tadi seperti ini, yang kedua ini terjadi apa? Introspeksinya adalah apakah ada ketentuan Allah yang saya langgar, apakah ada ketentuan agama yang saya langgar. Kalau ada yang saya langgar, bertaubat, kembali ke jalan Allah, perbaiki diri. Maka dengan cara seperti itu maka kemudian Allah akan menurunkan pertolongannya, Allah akan menurunkan rahmatnya, maka kemudian akan ditata tidak hanya untuk ibu saja tapi untuk anak-anak ibu gitu. Jadi setiap ada peristiwa itu pasti ada hikmah di baliknya. Likulli shay'in hikmatun. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Kalau ada mudarat maka lihatlah, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri, tapi kembalilah pada introspeksi, muhasabah diri. Mudah-mudahan agama menuntun jalan kehidupan kita. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Buat ibu, lagi-lagi ini keputusan dari tangan ibu ya Pak Ustadz ya. Apakah mau dilanjutkan dengan suami atau tidak. Yang penting fokus untuk anak-anak. Saya doakan ibu bisa memberikan pembelajaran buat anak-anak yang paling penting seperti itu. Baik, terima kasih. Mas Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas Adi. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.